أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat fardu subuh di Markas Sunnah Al-Hijrah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang Allah muliakan ini kita berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah, 22 Ramadan. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terhadap nikmat dunia yang Allah berikan, karena nikmat dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah akan berikan kepada semua manusia. Allah akan berikan kepada orang-orang kafir dan orang Islam, kepada orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang taat. Begitu juga Allah berikan kepada pelaku maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah kecuali kepada orang yang Allah pilih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih hamba-hambanya, dan itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia yang hidup di dunia. Apabila kita merasakan begitu besarnya nikmat ibadah, nikmat iman dan Islam, maka kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Dan tidak pernah lisan kita berhenti mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan bukan hanya seorang memuji Allah ketika dia mendapat nikmat, bahkan ketika seorang mendapatkan musibah pun, hal-hal yang tidak menyenangkan pun, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena apapun yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan kepada makhluknya, kepada manusia secara khusus, pasti dan sangat yakin kita, tidak ada keraguan, pasti ada hikmahnya.
Semua perbuatan Allah memiliki hikmah. Allah hakimun, maha bijaksana, memiliki hikmah. Apapun yang Allah lakukan, Allah berkehendak melakukan apapun, dan tidak ada yang mengatur Allah. Tetapi dalam semua perbuatan Allah ada hikmah. Itulah membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memujinya. Bahkan banyak para ulama akidah terkhusus membahas tentang tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Bahkan dikatakan semua sifat Allah, semua nama Allah akan kembali kepada pujian. Al-asma'ul husna. Makanya dikatakan walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik. Semua apapun yang kita katakan nama Allah, begitu juga sifat-sifat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat kalau kita katakan intiqam, balas dendam, mengazab, memberikan musibah, menurunkan azab. Tetapi di situ ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui ada hikmah semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, beliau menasihati seluruh umat Islam ketika beliau mengarang kitab ini, dan ada bab berkaitan dengan su'udzan billah, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mensarahkan kitab kakeknya, itu cucunya memiliki kitab yang bernama Fathul Majid. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan lebih kurang hampir 20 contoh tentang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum silakan baca. Banyak sekali beliau memberikan contoh dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang sudah ngaji pun, yang sedang beribadah pun, yang rajin beribadah pun bisa jatuh berburuk sangka kepada Allah. Dan ini tauhid, dan ini akidah. Dan kita harus ketahui agar kita hidup dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana menyampaikan judul yang akan ana sampaikan, kalau dilihat di kajian live hasil TV itu sudah keluar judulnya. Ya, tapi di sini nggak nampak tulisannya kan? Ana rahasiakan dulu. Sekarang saya bertanya kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk beribadah. Apa maksud dari ibadah di situ? Mentauhidkan Allah. Karena ada orang beribadah tapi dia menyekutukan Allah. Ya, makanya ibadahnya nanti enggak diterima. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Yaitu untuk mengesakanku. Orang yang bertauhid pasti dia beribadah. Tetapi orang yang beribadah belum tentu dia bertauhid. Karena kita lihat banyak orang yang beribadah tapi enggak mengesahkan Allah. Masih ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang berikutnya. Apa kira-kira keinginan kita dari Allah ketika kita beribadah? Atau kita mengatakan kepada seorang yang akan masuk Islam, apa keinginanmu untuk masuk Islam? Silakan jawab. Apa? Masuk surga. Sebelum masuk surga ada tahapannya. Karena di dunia nggak ada surga. Surga dunia ada, tapi yang terakhir di akhirat yang sebenarnya. Satu, dua, belum tepat. Tiga, masih belum tepat. Coba antum mungkin dengar riwayat
biografi kehidupan para sahabat Nabi SAW ketika mereka masih kafir dan Nabi SAW mendakwahinya masuk ke dalam Islam. Dia punya syarat. Dia akan masuk Islam, dia punya syarat. Itulah keinginannya. Apa kira-kira? Diampuni dosanya. Semua dosanya. Kalau enggak dia enggak mau masuk Islam. Karena dia mengetahui di zaman jahiliyah banyak sekali dosanya. Kira-kira apa judul kajian kita? Belum nampak tulisannya? Sama, Anda juga enggak nampak. Keajaiban istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan hampir seluruh ibadah di situ ada pengampunan Allah. Hikmah dari ibadah banyak sekali. Salah satunya adalah di situ ada keampunan Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan di situ ada keampunan Allah. Ada memiliki dampak positif, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak manusia. Berarti nggak ada pengecualian. Kullu. Nah, inilah kalau orang belajar bahasa Arab ya, tahu artinya, mengerti. Itu adalah lafaz kullu, seluruhnya, seluruh anak Adam. Makanya ketika kita membaca hadis tentang kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat, ada sisanya? Nggak ada. Ada bid'ah baik? Nggak ada. Karena Nabi SAW mengatakan kullu, semua bid'ah itu sesat. Dalam perkara apa? Perkara agama. Ya, perkara yang baru di dalam agama yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat, siapapun mereka. Ketika mereka melakukan bid'ah, amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada dianjurkan oleh Nabi, maka ini berdosa. Dan ini penyimpangan, dan ini kesesatan. Makanya kita selalu mengatakan, aneh kalau ada orang yang mengerti bahasa Arab, belajar agama, bahkan strata pendidikannya pendidikan agama, bahkan di Timur Tengah, mengatakan bid'ah hasanah ada. Pembagian bid'ah itu dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Enggak ada, semua bid'ah itu sayyi'ah, buruk. Ya, sama dengan kita mengatakan tadi hadis kullu bani Adam khata, seluruh anak manusia, anak Adam, keturunan Nabi Adam, manusia semuanya melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosanya. Pelajaran ini selalu saya tanya dan selalu saya ulang-ulangi dalam kajian supaya kita paham ya apa yang dimaksud dengan para nabi dan rasul dan terakhir dari nabi yang diutus oleh Allah, nabi kita yang mulia Muhammad SAW, mereka itu maksum. Apa arti maksum? Hah? Kalau arti biasa aja dulu, terjaga dari dosa. Ya, tidak melakukan dosa, namanya ma'sum. Ya, itu kan isim maf'ul, ma'sum, dari ain, shad dan mim. Maka dikatakan ya, man asamahullah, barang siapa yang dijaga oleh Allah, dia akan selamat. Tetapi yang dimaksud ma'sum di sini apakah secara mutlak nabi, kalau kita katakan nabi yang terbaik yaitu Rasulullah SAW tidak melakukan dosa sama sekali? Melakukan dosa kira-kira atau tidak Nabi Muhammad SAW? Melakukan dosa atau tidak? Ragu untuk menjawabnya. Melakukan dosa atau tidak? Hah? Tidak. Melakukan dosa atau tidak? Iya. Coba diskusi dua dulu. Biar Anda dengar. Kenapa alasannya? Melakukan dosa, tapi dosa apa? Pertanyaan berikutnya, dosa apa yang dilakukan oleh Nabi?
dosa kecil saja. Dosa besar, ya, dan yang paling besar dari dosa besar, syirik tidak dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul. Ini namanya maksum. Ya, tapi tidak terjaga dari dosa kecil. Kalau sama sekali tidak melakukan dosa kecil, nanti bahaya, kedudukannya naik sama seperti Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Enggak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin satu pun dari nabi yang diutus oleh Allah tidak melakukan dosa kecil, enggak mungkin. Tetapi mereka dijaga oleh Allah dari dosa besar, apalagi dosa syirik. Dari dosa zina, minum khamar, membunuh, apapun bentuk dosa, enggak mungkin. Makanya pernah kita sampaikan juga, ya, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah kemurniannya, ya, adalah Al-Quran. Adapun kitab yang lain, yang itu juga Allah sebenarnya yang menurunkannya, itu firman Allah, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya, tetapi telah dirusak oleh tangan manusia karena Allah tidak menjaganya. Al-Quran dijamin Allah yang menjaganya langsung. Makanya kalau kita baca, aneh, banyak yang aneh, cerita-cerita bahwa para nabi dan rasul itu banyak melakukan perbuatan maksiat besar di dalam kitab suci, dan tidak jadi suci lagi kitabnya. Ya, apalagi orang Yahudi, mereka mengatakan pakai kitab Taurat, mereka mencela Nabi Isa, merendahkan Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain. Ya. Dan inilah yang kita harus pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Di antaranya Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Baru nanti kembali Pak Ari kepada tujuan di akhirat untuk masuk surga. Kenapa? Kenapa seorang bisa masuk surga? Dosanya dihapuskan. Kalaupun ada dosanya, timbangannya lebih ringan daripada kebaikannya yang banyak. Ya, maka ini tujuan hidup kita. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Karena melakukan kesalahan. Tetapi diterima taubatnya, iya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa, yang Allah cantumkan dalam surah Al-An'am menjadi doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah melakukan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana, diri-diri kami telah melakukan kezaliman. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau engkau wahai Allah tidak mengampuni dosa kami, maka kami jadi orang yang paling rugi. Jadi orang yang paling merugi itu bukan orang yang bangkrut usahanya. Kaya raya tiba-tiba bangkrut. Ya, ada hartanya habis. Ya, ditelan oleh musibah, bencana alam, dicuri orang, kebakaran. Ini bukan orang yang rugi sebenarnya. Orang yang rugi sebenarnya adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Berkaitan dengan Ramadan, apa salah satu keutamaan Ramadan? Masih ada kaitannya dengan kajian kita ini. Bulan Ramadan bulan pengampunan dosa, syahrul maghfirah. Ya, kesempatan yang terbesar Allah telah sediakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di situ ada keampunan Allah lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Karena seorang itu akan mencapai derajat takwa ketika dia mengikis dosa-dosanya. Makanya di awal kita mendengarkan kewajiban puasa, la'allakum tattaqun. Kenapa diwajibkan puasa? Agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan menjaga dirinya dari dosa. Dia beribadah, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya.
Makanya ada malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di mimbar dan Nabi mengaminkannya ada 3 kali. Amin, amin, amin. Di antaranya amin Nabi apa? Apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril? Masih berkaitan dengan puasa. Apa? Ya. Ragima anfu rajulin dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Atau kama qala Nabi SAW, ya. Maka tersungkurlah hidung seseorang. Maksudnya celakalah seorang tersebut ketika dia masuk dalam bulan Ramadan, dia hidup dan dia masuk dalam bulan Ramadan. Bahkan berkaitan dengan hadis ini, orang yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya, diwanti-wanti kita orang yang melakukan ibadah bulan Ramadan, bahkan melaksanakan salat tarawih. Tetapi masuk dalam bulan Ramadan, setelah selesai tidak diampuni dosanya. Ini orang yang celaka. Malaikat Jibril berdoa, makhluk yang terbaik di langit, dan diaminkan oleh makhluk yang terbaik di bumi, Nabi Muhammad SAW, pasti dikabulkan. Maka kita harus introspeksi diri kita dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak mendapat keampunan, betul-betul rugi. Sia-sia kita. Ya, ini yang ibadah, apalagi yang kalau yang tidak ibadah sudah pasti. Orang yang tidak puasa pasti tidak ada keampunan untuknya. Atau orang yang rajin, atau orang yang menjaga puasanya, tidak batal puasanya, tapi nggak sholat, nggak ada keampunan bagi dia. Karena para ulama mengatakan orang yang melaksanakan puasa, walaupun tidak membatalkan puasanya, tidak ada hal-hal yang membatalkan puasanya yang dia lakukan, tapi dia tidak sholat, tidak ada nilai puasanya. Ya, 0. Ini rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, makanya orang meninggalkan sholat tidak akan ada dapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia puasa. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kita harus mencari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Kesempatan yang besar, kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk mempersingkat kajian kita. Saya yakin ada yang bergadang di 10 malam terakhir ini, ya. Kalau semakin lama kajiannya, semakin banyak yang tidur. Ya, bisa dimaklumi, ngantuk pagi. Maka kita memberikan poin-poin yang penting tentang faedah. Kalau kita masuk dalam judul itu keutamaan atau keajaiban istighfar. Yang pertama, ya sudah jelas namanya istighfar, dari kata-kata istaghfara. Ghafara artinya mengampuni, istaghfara artinya meminta ampun. Berarti yang minta ampun kita, berarti yang mengampuni Allah. Makanya Allah memiliki nama Ghafarun, Ghafurun. Itu daripada ghafara yaghfiru. Kalau kita istaghfara, maka dikatakan mustaghfir, mustaghfiruna. Orang-orang yang membiasakan dan memperbanyak istighfar, insya Allah akan diampuni dosanya. Maghfiratun lidzunub wa takfirun lis-sayyi'at. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, dalam surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, berarti dosa, thumma, kemudian dia yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah, dia tahu dia melakukan dosa, dia segera meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, pasti dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosanya, dan rahima, sayang Allah kepada kita. Allah masih sayang kepada kita, ya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Makanya kalau tidak ada kasih sayang Allah, pasti tidak ada keampunannya. Makanya disebutkan di dalam beberapa ayat,
Kalau seandainya ya seorang itu ketika dia melakukan dosa itu memberikan pengaruh buruk dalam kehidupannya, manusia semuanya akan binasa. Tidak ada yang selamat dalam kehidupan dunia ini, tetapi Allah masih menunda seorang tersebut ketika banyak melakukan dosa, Allah biarkan. Makanya kalau kita berbicara lagi apa hikmah daripada musibah, diantaranya mengingatkan seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin kita kaya raya tapi kita sombong. Tiba-tiba dapat kecelakaan kita. Tiba-tiba usaha kita bangkrut. Rugi kita? Enggak. Itu bahkan bersyukur mengingatkan Anda segera bertobat kepada Allah agar Anda tidak sombong. Dan begitu seterusnya. Makanya banyak disebutkan oleh para ulama, musibah itu diantaranya adalah memberikan peringatan bagi pelaku dosa. Sama dengan kita juga. Jangan antum mengira seperti tadi yang telah kita sampaikan. Yang benarnya adalah kita melakukan dosa dan terus melakukan dosa. Ya, kenapa? Karena Allah SWT ingin kita ini sadar kita tidak sempurna. Kita makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, agar tidak ada kesombongan, agar tidak ujub, bangga dengan amalan kita. Maka Allah berikan berbagai macam musibah. Bahkan kita orang yang beribadah pun ada juga musibahnya. Mungkin di dalam ibadah kita asal-asalan, ya Allah tegur kita dengan musibah. Lalu kita ingat, lalu kita introspeksi diri kita, lalu kita semakin menjadi orang baik. Itulah hikmah yang sangat besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya diantaranya adalah tadi pengampunan dosa, berarti ini pribadi kita. Kemudian aman minal uqubati wal adab. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada azab. Bahkan sebab diangkatnya bala, musibah. Diangkatnya berbagai macam fitnah dari pribadi-pribadi manusia atau dari kelompok manusia, bahkan dari umat manusia yang banyak di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab di suatu tempat, di suatu kampung, di suatu negeri yang mereka orang-orang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Bukannya mereka tidak melakukan dosa, mereka melakukan dosa, tetapi mereka sadar. Mereka segera meminta ampun kepada Allah sebelum datang azab Allah terlebih dahulu, baru mereka beristighfar. Maka mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah. Surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Pasti Allah tidak akan mengazab mereka ketika kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Kalau sekarang ketika adanya para ulama, ketika adanya para dai-dai yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kita untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, yang mengajak kita untuk berpegang teguh kepada sunnah, meninggalkan perkara bid'ah, yang mengajak kita untuk banyak beribadah dan meninggalkan dosa-dosa besar. Agar kita sadar, ya, masih ada orang yang seperti ini di tengah-tengah kalian, kata Allah. Ya, wa makana Allah mu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Ketika itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar atas kesalahan mereka. Maka mereka tidak membiarkan diri mereka terus melakukan kesalahan. Disitulah Allah mengangkat musibah tersebut. Ada ungkapan, saya lupa, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma rufi'al bala illa bil istighfar," atau kama qala. Wa ma nazalal bala illa bidzanbi. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan istighfar. Makanya kita mengingat kenapa
apa hikmah yang besar atau kenapa Rasulullah SAW melakukannya, dan ada perintah kita melakukan salat istisqa. Salat istisqa itu minta apa? Minta hujan. Kenapa? Kenapa kita minta hujan? Karena ada apa sebenarnya Allah tidak menurunkan hujan? Kenapa? Karena dosa. Makanya ada ceramahnya, ada nasihatnya sebelum sholat istisqa. Mengajak semua orang berkumpul di tanah lapang, memberikan peringatan, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, memberikan peringatan semuanya agar sadar sudah banyak dosa di kampung kita, di negeri kita, di tempat tinggal kita. Allah menahan rahmatnya satu aja air hujan, sudah kena malapetaka semua kita. Baru satu nikmat Allah tahan. Maka mintalah kepada Allah. Allah akan menurunkan hujan kembali ketika kalian beristighfar, ketika kalian meminta ampun kepada Allah. Makanya di dalam, kalau kita baca bisa menyambung juga di sini, yaitu poin yang berikutnya, itu istighfar atau melazimkan istighfar, meminta ampun kepada Allah akan menurunkan hujan dari langit, akan mendapatkan berkah dalam rezeki, dan cocok tanam atau kita bercocok tanam dan berbuah, di situ ada keberkahan karena banyaknya atau orang-orang tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertambah banyak rezeki yang diturunkan oleh Allah. Baca surat Nuh dari ayat 10 sampai 14. Faqultu astaghfiru, maka aku berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah Allah yang maha pengampun. Ketika kalian meminta ampun kepada Allah dan benar istighfar kalian, pertama, yursilis sama alaikum midrara, akan diturunkan oleh Allah hujan dari langit, bahkan lebat, banyak. Kemarau itu hilang, retak-retak tanah akan hilang, tidak ada tumbuhan akan tumbuh kembali, pengairan akan terus mengalir air-airnya, binatang-binatang kembali hidup dengan bisa minum air. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan bisa berbuah karena disirami air dari langit. Maka dikatakan air yang paling berkah itu dari langit. Pernah juga kita menyampaikan, dan berkaitan dengan keberkahan atau rahmat Allah ini, diantaranya adalah hujan yang turun dari langit. Makanya kita mendapatkan murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama besar, ketika datang hujan beliau keluar seperti anak-anak mau mandi hujan, karena beliau tahu itu rahmat Allah. Dibukanya serbanya, dibukanya, dia ingin mengenai rahmat itu kepada kepalanya. Dan ada penelitian seorang ahli kesehatan mengatakan bahwa air hujan itu menyembuh penyakit, tapi dengan syarat langsung dari langit, langsung yang kita kena anggota tubuh kita, bukan melalui atap dulu menyambung, entah bekarat atapnya nanti, entah ada sampah-sampah, ini enggak, langsung. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama alaikum midrara. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, waja'alna kulla syai'in hayyin, dan kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, dan akan kami lapangkan dan kami berikan kalian harta yang banyak. Maka salah satu keutamaan daripada istighfar adalah memperbanyak istighfar, Allah akan memurahkan, melapangkan rezeki kita. Dan ada juga saya lupa apakah hadis Nabi SAW atau perkataan sahabat, juga salah satunya disebutkan, salah satu penghambat daripada rezeki adalah dosa. Dan kita ingat ayat juga dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan seluruh urusannya yang sulit, dan akan diberikan rezeki bahkan dari sesuatu yang tidak dia usahakan, dapat datang kepadanya begitu saja.
Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan juga anak-anak. Begitu banyak telah buktinya orang-orang yang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun menikah tidak punya anak, dia amalkan istighfar, Allah berikan dia anak. Wa banin wa yaj'al lakum jannatin, dan juga telah menjadikan untuk kalian jannat, ya maksudnya kebun-kebun yang diberikan oleh Allah, keberkahan dari tanaman kita yang kita tanam, yang berbuah. Begitu juga Allah telah menjadikan adanya sungai-sungai yang mengalir dari air tersebut. Ya, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya faedah yang atau keajaiban istighfar yang lain yang berikutnya adalah tafrijun lil humum, yaitu untuk menghilangkan kegelisahan dan kegalauan di dalam pikiran dan hati kita. Perbanyak istighfar. Hadis yang berikut ini, coba saya lihat catatan kakinya, takhrij hadisnya. Hadis yang akan kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, ya, dari riwayat Al-Hakam bin Mus'ab. Berkata Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Sahihul Isnad, hadisnya sahih, sanadnya sahih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad Syakir di dalam mentaklik hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis yang akan kita bacakan ini, dengarkan, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus beristighfar, yang terus melazimkan dalam kehidupannya dia selalu beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah pasti akan menjadikan untuknya dari seluruh perkara yang sulit akan menjadi mudah. Atau dikatakan di sini min kulli hammin faraja, dari sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan hati kita, Allah akan lapangkan, Allah akan terangkan. Wa min kulli diqin makhraja, dan dari seluruh kesulitan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itulah sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Perbanyak istighfar wahai kaum muslimin. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang ketika nanti di akhirat dia melihat catatan amalannya, dia mendapatkan banyaknya istighfar. Ya. Dan ini luar biasa. Maka jangan lisan kita lepas, ya, atau meninggalkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kita rasanya nggak melakukan dosa, berarti apa? Ngapain istighfar? Salah. Kita ini banyak dosa, kita melakukan dosa. Telah kita sebutkan tadi, para nabi dan rasul saja tidak lepas dari dosa kecil, apalagi kita. Belum lagi terhitung dosa besarnya. Maka kita mesti istighfar. Makanya setiap salat dianjurkan kita untuk mengucapkan astagfirullah, 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 agar diampuni kesalahan kita, kelalaian kita di dalam menunaikan salat. Tidak sempurna, banyak kekurangannya. Makanya dibuka ketika sudah selesai salam dengan istighfar agar Allah mengampuninya. Itulah rahasianya. Kenapa kita harus mengucapkan? Kan bingung, ibadah, salat, ibadah besar, rasanya sudah mantap, khusyuk dan segala macam, tidak ada membatalkan puasa. Tapi kok setelah salam keucapkan istighfar, apa sih kesalahanku? Itu salah Anda. Anda banyak melakukan kekurangan di dalam salat. Ini dalam ibadah, apalagi di luar. Keseharian kita, kemanapun kita pergi, pasti kita melakukan dosa. Dosa kecil itu bahkan berulang-ulang. Makanya dengan istighfar itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita.
Jadi jangan diikuti perasaan rasanya saya sudah banyak ibadah, nggak ada melakukan kesalahan. Kita pasti melakukan kesalahan. Maka ini harus kita selalu ingat, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan nasihat dari seorang ulama besar, Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, la tamallu minal istighfar, jangan kalian bosan dari beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa aktsiru minhu fi buyutikum, perbanyak ucapan istighfar di rumah-rumah kalian, di dalam rumah kalian sendiri. Ya, wa ala mawaidikum, dan juga di tempat-tempat kalian berada dimanapun. Wapi turukikum, di jalan-jalan ketika kalian berjalan, mau dalam mobil, mau sedang naik motor, mau dalam pesawat, dalam kapal, ya, kereta api, perjalanan kita kemanapun, jalan kaki, sedang maraton, sedang main-main, banyak istighfar. Ya. Wafi turukikum, wafi aswakikum, dan ketika kalian juga masuk pasar, apalagi pasar kan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk tempat kata Rasulullah pasar, sebaik-baik tempat masjid. Maka kata para ulama atau di dalam hadis disebutkan, jadilah kalian masuk pasar orang yang terakhir dan keluar orang yang pertama. Jangan berlama-lama dalam pasar. Ya, pasar itu kan ada dua, pasar tradisional, pasar-pasar yang mungkin bertanah-bertanah, berlumpur-lumpur, apalagi musim hujan. Ada pasar modern, mall, itu pasar juga. Jangan berlama-lama. Ya, apa yang kita cari di sana, kebutuhan kita selesai keluar, jangan berlama-lama. Banyak maksiatnya di situ, banyak yang akan kita lihat. Belum orang lagi yang tidak menutup aurat, berbagai macam. Makanya demi Allah saya mengatakan, kalau tidak ada kebutuhan kita ke mall, jangan pergi. Ya. Apalagi ke luar negeri. Banyak yang merusak akidah, merusak akhlak, merusak, menambah dosa kita. Maka berbanyaklah istighfar. Ya. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, kenapa beliau menasihati ini? Beliau mengatakan, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu di mana Allah akan menurunkan keampunannya. Bisa jadi ketika Anda mengucapkan di satu tempat itu. Kemudian ada juga nasihat dari seorang tabi'in juga, Imam Tabi'in yang bernama Bakar Al-Muzani, mengatakan, inna a'mal bani Adam turfa, sesungguhnya amalan anak Adam, anak manusia itu diangkat kepada Allah. Fa idza rufi'at sahifatan fiha istighfar rufi'at bayda. Apabila ada yang diangkat, amalan tersebut adalah berbentuk istighfar, meminta ampun kepada Allah, ucapan itu adalah, ya, catatan yang putih, catatan yang bersih. Ya. Wa idza rufi'at laisa fiha istighfar, apabila kita melakukan sesuatu amalan dan tidak ada istighfar di situ, maka dikatakan oleh, ya, seorang tabi'in ini, Imam Tabi'in Bakar Al-Muzani, di situ akan dapat catatannya menjadi hitam. Ya, wakilah di ba'dis salaf, dikatakan kepada sebagian para ulama salaf, kaifa anta fi dinika, bagaimana kamu dalam keadaan kamu beragama? Ya, dia mengatakan, umazzikuhu bil ma'asi wa uraqi'uhu bil istighfar. Agamaku, ya, apabila aku melakukan maksiat berarti aku telah mencabik-cabik agamaku. Ini para ulama salaf terdahulu, mereka menganggap maksiat itu bisa menghancurkan agamanya, mencabik-cabik agamanya, ibarat kain yang dikoyak-koyakkan. Ya, wa uraqi'uhu bil istighfar. Ya, dan maksiat itu atau agama itu semakin menjadi utuh dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, terkhusus kita berada dalam bulan Ramadan, perbanyaklah istighfar. Ya, walaupun Ramadan adalah bulan maghfirah, tetapi tetap ucapan istighfar
jangan kita berhenti mengucapkannya dalam keadaan-keadaan dimanapun kita berada, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Hasan Al-Basri kepada kita di dalam nasihat yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita untuk maksimal beribadah, terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena puncak ya, daripada ibadah dan puncak kebaikan dan puncak husnul khatimah adalah di akhir. Sebagaimana Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita, beliau beristihad sungguh-sungguh maksimal di 10 hari terakhir, lebih hebat dan lebih banyak, lebih kuat daripada sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, yaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah Quran, halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah yang ada di masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka
tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Hasil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Hasil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya.
fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil app, asli, dan dari hati. Di antara musim kebaikan yang sangat luar biasa adalah bulan Ramadan. Dan tidak ada lagi musim kebaikan yang lebih panjang dan lebih afdal sepanjang bulan, lebih daripada bulan Ramadan. Dan hendaknya kita mengingatkan diri kita dan saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimat akan mulianya bulan Ramadan tersebut. Dan alangkah banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan setiap malam Ramadan. Janji yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya di malam Ramadan Allah pasti membebaskan sebagian hambanya dari api neraka. Bagaimana kita bisa berupaya menjadi salah satu dari mereka? Ada sebuah nasihat yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Pada ajma'a uqala'u kulli ummatin, telah bersepakat seluruh orang-orang yang berakal dari setiap umat yang punya akal sehat, ala anna na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Wa anna man athara raha fatathu raha, dan barang siapa yang memilih kehidupan yang santai dan menyenangkan, justru dia akan gagal mendapatkan kesenangan yang abadi dan hakiki tersebut. Kunci dari kenikmatan adalah perjuangan. 1 tahun kita hidup, di bulan apa kita merasakan kenyamanan sejati? Jawabannya bulan Ramadan. Ramadan adalah bulannya lapar, bulannya haus, bulannya kita melawan hawa nafsu kita. Letih memang. Apa yang terjadi? Kenikmatan, kebahagiaan, sensasi yang tiada tara. Dan itu yang kita mimpikan dan kita ingat-ingat terus, dan akan menjadi kenangan ketika kita selesai bulan Ramadan nanti. Kita ingin nikmat yang sejati, nikmat yang kekal, maka hiduplah dengan perjuangan dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah, jalan terus, karena sekali lagi syaitan ingin membuat kita berhenti dan balik badan, dan pada saat itu akhirnya kita mengalami kegagalan. An-na'im la yudraku bin na'im, kenikmatan tidak didapat dengan kenikmatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadan," jika Ramadan datang dan masuk ke tengah-tengah kehidupan kalian, "Futihat abwabul jannah," maka pintu-pintu surga akan dibuka. "Wa ghuliqat abwabu jahannam," dan pintu-pintu neraka jahanam akan Allah tutup rapat-rapat. "Wasulsilati syayatin," dan syaitan-syaitan akan Allah belenggu. Tapi beliau pun juga bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala kecuali lapar dan haus. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. انتهى كلام. وأل في العمل عهدية يراد بها عمل خاص، هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو قيامها
بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء فيها لا مطلق العمل. وما يقع من استحسان للإكثار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غلط في فهم المراد الشرعي منها. فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها بأن يطعم جائعا ويستر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبر والدا ويحسن إلى جار ويصل رحمه، فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها. فالذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد قائما تلك الليلة أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء هو الموافق للمأمور به شرعا، لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهب يكثر الأعمال من الصدقة والإحسان والبر والصلة، فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف رحمهم الله. Berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan adalah pembelajaran. Belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar bertakwa, dan alangkah banyaknya orang yang tidak tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi puasa adalah kemudahan bagi seorang hamba. Di luar Ramadan, seorang muslim sangat berat baginya untuk melakukan ibadah. Kan tapi di dalam Ramadan alangkah mudahnya. Bukan hanya mudah di dalam melaksanakannya, akan tapi berlipat gandaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 1 bulan ketaatan dan kesalehan akan tertutupi dari 11 bulan kita membangkang dan berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar pada bulan Ramadan. Belajar. Seorang muslim belajar beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Baru terasa akan hadir kehidupan akhirat di dalam hatinya. Kalaulah sudah itu, berarti telah masuk iman di dalam hatinya. Alangkah meruginya seorang muslim datang bulan Ramadan, dia tidak bisa mengambil nilai-nilai takwa. Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinanti oleh orang-orang beriman di bulan Ramadan. Beribadah di malam Lailatul Qadar secara full lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertanyaannya adalah, di mana malam itu berada? Malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Namun Nabi SAW meminta kita mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, maka pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya dengan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya selama 10 malam itu beliau tidak berhubungan suami istri karena fokus beribadah. Yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka pun beribadah. Saudaraku, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara mendapatkan Lailatul Qadar adalah beribadah semaksimal mungkin di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan berusaha untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal mubah yang bisa menurunkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan di 10 malam tersebut sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara amal dan ibadah yang kita bisa kerjakan, yang pertama, menjaga salat wajib kita, khususnya salat isya dan subuh secara berjamaah. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus pahala salat atau ibadah selama setengah malam full. Dan barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, maka genaplah bonus pahalanya menjadi salat atau ibadah selama 1 malam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Amalan yang kedua, salat tarawih berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai atau ditutup dengan witir, maka ia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Amalan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan usahakan minimal 100 ayat dalam sebuah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami. Yang keempat, memperbanyak doa, khususnya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah diriku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kelima, memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri, bertaubat dan beristighfar, sebagaimana doa yang Nabi SAW ajarkan ke istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang berisi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak zikir, khususnya di akhir tengah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya waktu terdekat Rabb dengan hambanya di saat akhir tengah malam. Hadits ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami. Yang ketujuh, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, niscaya 2 ayat ini akan mencukupkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, berpenampilan baik, mandi, pakai baju yang bagus, dan memakai parfum di 10 malam ini. Karena ini adalah sunnah para ulama kita. Yang kesembilan, bangunkan dan ajak keluarga kita untuk beribadah. Sebagaimana Nabi SAW membangunkan keluarga beliau di 10 malam terakhir ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-10, lakukan semua ibadah dengan penuh keimanan dan keyakinan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban. Apa arti ihtisaban? Berharap dan antusias mendapatkan pahala. Niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan berikutnya ibadah-ibadah serta amal soleh lainnya yang bisa kita kerjakan di 10 malam terakhir ini. Maka itu semua akan mengantarkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Selamat mencari Lailatul Qadar. Ingat, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hanya dengan cara habis-habisan beribadah di 10 malam saja. Maka tidak heran jika Nabi SAW bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia telah terhalang dan tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan ampunan yang menyeluruh yang diraih oleh orang-orang yang mendapatkan malam tersebut. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا في العشر الأواخر من رمضان ينبغي على العبد أن لا يصاب بالفتور، لأن بعض الناس يبدأ رمضان بنشاط ثم يفتر. لا، بل عليه في العشر الأواخر أن يضاعف الجهد
وأن يتحرى في كل ليلة من ليالي رمضان اغتنام ليلة القدر، ولا يلتفت للرؤى وما أدراك ما الرؤى. هذه تعيق كثير من الناس عن تحري ليلة القدر في العشر كلها، تعيق كثير من الناس عن تحري ليلة القدر في العشر كلها. فينبغي على الناصح لنفسه أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لاغتنام هذه الليلة، وألا يكون والعياذ بالله من المحرومين، فإن من حرم خيرها فقد Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi SAW, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah SAW juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata "uf" kepada orang tuanya,
atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawadhu di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi SAW. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah bercerita, ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal?
Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi SAW, "Na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatur rahimillati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Ad-Dhahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau berlebih-lebihan ketika bulan Ramadan. Dermawan. Jadi belajar dermawan. Belajar bagaimana memposisikan harta. Kalau memang selama ini harta begitu kuat melekat dalam hati, mari kita boleh belajar sedikit demi sedikit. Kita angkat satu persatu, rupiah per rupiah di tangan kita, kemudian kita infakkan. Sehingga nantinya kita pada tingkat sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, yang harta yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada harta yang ada di tangannya.
Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan alangkah banyaknya wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Zahid, al-abid. Uzhad di dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukat nas. Dan zuhudlah engkau yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi belajar. Kita sisihkan harta itu yang melekat kuat. 100 juta, 10 juta, 10 miliar kita sisih. Ya Allah ini. Kita bayangkan bahwa harta yang kita infakkan itulah yang kekal. Rasulullah SAW mengatakan, "Mana qasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Camkan itu. Belajar bagaimana kita yakini bahwa harta itu memang tidak akan berkurang. Belajar. Memang dia butuh belajar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Orang-orang dahulu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa mereka tunduk kepada Allah. Sudah fitrahnya mereka tunduk. Jadi ketika berinfak, ketika beribadah, mereka sudah tunduk. Akan tapi zaman sekarang, yaitu zaman Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in, jiwa tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Jiwa tidak lagi tunduk kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya lah pula kita memaksa jiwa tersebut. Saatnya pula lah kita memaksanya. Disebutkan bahwa salah seorang ulama ketika dia sudah letih beribadah pada malam suntuk penuh di dalam bulan Ramadan, kemudian orang berlari, dia disalami oleh orang dirinya, "Selamat, saya ingin bekerja. Selamat, saya ingin mencari rezeki. Selamat." Kemudian dia hendak pula pergi keluar masjid, hendak pula seperti orang lain bekerja seperti bekerja orang lain, hendak pula dia bekerja berusaha seperti berusaha orang lain, hendak pula dia sibuk seperti sibuk orang lain. Dia hendak pula jiwa yang lemah. Kemudian dia tawari dirinya, "Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Bukankah masjid Allah rumah yang terbaik? Bukankah masjid Allah tempat yang terbaik? Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Apakah engkau akan melihat rumah si fulan yang indah sehingga engkau akan memacu kepadanya? Apakah engkau akan melihat kendaraan si fulan yang indah sehingga engkau akan membeli seperti membelinya?" Subhanallah. Beli akhirat, wahai fulan, wahai jiwa, wahai diri. Beli, dipaksa dirinya sehingga duduk lagi tunduk kepada Allah. Tidak bisa. Salah seorang ahli ibadah datang. Jiwanya begitu kuat kepada nafsu. Kemudian tidak, wahai jiwa. Tidak, wahai jiwa. Diambilnya lilin, kemudian dia bakar. Kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut. Kemudian dia mengadu. Kemudian nafsunya masih menggelegar juga, nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi. Apa katanya? Wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya. Apalagi api neraka yang sangat besar. Apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau? Maka dia bilang, "Tidak, wahai jiwa, tidak, wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan. Sesungguhnya dialah kebahagiaan. Dialah nikmat yang paling besar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa. Menahan. Permasalahan bukan adanya hawa, permasalahannya adalah pada menahan. Semua orang punya hawa, semua melepaskannya, kan tapi seorang muslim menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada Engkau. Saya untukkan ini hanya kepada Engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh. Surga yang dia peroleh. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan taubat, bulan digugurkannya dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza
tunibatil kabairu. Melakukan salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke salat Jumat per pekan, kemudian puasa Ramadan atau bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu menjadi penggugur dosa, penghapus dosa. Yang terjadi di antara, kalau ukuran jamnya adalah salat 5 waktu, ukuran harinya adalah Jumat ke Jumat, ukuran bulan atau tahun adalah Ramadan ke Ramadan. Maka Ramadan menjadi salah satu penyebab gugurnya dosa, terhapusnya kesalahan dan maksiat. Barang siapa yang mengerjakan puasa bukan karena waktunya, tetapi ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena mungkin semua kita yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa Ramadan melalui hari-hari Ramadan. Bila Ramadan masuk nantinya, semoga kita semua disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Yang memasuki Ramadan sekian banyak manusia, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang muslimnya juga. Ada yang puasa, ada yang tidak. Tetapi janji hadis tadi adalah untuk orang yang berpuasanya, orang yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang melakukan qiyam dengan penuh iman, di mana dijanjikan mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah dari balasan, kemudian mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ditegaskan dalam hadis yang lain, yang semuanya adalah hadis-hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Kaitannya dengan Ramadannya, bukan puasanya. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu keutamaan Ramadan karena Allah syariatkan puasa. Man shama Ramadana. Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan, dengan penuh iman dan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, iman karena itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian masih tentang keutamaan Ramadan, bahkan qiyamnya di malam hari. Jadi Ramadan itu bukan hanya siangnya. Sebagian kaum muslimin tahunya Ramadan adalah puasa. Tahunya Ramadan itu hanyalah untuk puasa. Sementara mereka sama sekali tidak mengenal malamnya dengan qiyam, dengan salat tarawih. Bahkan ada yang hanya sekedar puasa, malam harinya sama sekali tidak ikut salat tarawih. Padahal keistimewaan Ramadan mulai dari puasanya dan juga dari qiyamnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, menghidupkan malam-malamnya dengan salat sunnah, dengan penuh iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sepuluh malam terakhir adalah momentumnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, 10 malam ini harus kita sikapi dengan luar biasa. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW memberitakan kita, taharrau Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau Allah perintahkan kita mencari 1 malam ini dalam 1 tahun penuh, seluruh orang berakal mengatakan sangat layak. 1 tahun penuh kita disuruh begadang, kita disuruh qiyamul lail, kita disuruh menghidupkan malam dengan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 83 tahun. Orang berakal mana yang mengatakan itu berat? Kalau kita disuruh bekerja selama 1 tahun, lalu gaji kita 83 tahun, siapa yang mengatakan itu pekerjaan yang susah? Mungkin Anda lewatkan itu. Kalau perusahaan besar yang menawarkan, kita nggak akan lewatkan. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah lebih pemurah daripada itu. Allah lebih sayang dibanding itu. Tapi Allah nggak mau merintahkan kita mencari selama 1 tahun penuh. Kalau Allah perintahkan kita mencari selama 1 bulan di Ramadan, itu pun sekali lagi sangat-sangat mudah. Lalu bagaimana dengan Allah SWT yang memerintahkan kita mencari hanya 10 malam di bulan Ramadan, di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Mungkinkah kita remehkan? Hanya 10 malam. Allah kasih kita 12 bulan. Allah minta kita cari 10 malam saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara pahalanya terus mengalir kepada seseorang di dalam kuburnya ba'da mautih. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Setelah dia wafat, setelah dia dimakamkan, dikuburkan, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh orang tersebut mengalir terus pahalanya kepada dia. Yang kedua, au kara nahran, au kara nahra. Yang kedua, atau dia mengalirkan air.
Misalnya sungai-sungai, irigasi untuk membantu manusia. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sumur, membuat sumur yang dibutuhkan oleh manusia. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma.